Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua kembali. Dan insyaallah talabul ilmi kita, ngaji kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menarik hati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cinta kita kepada Rasul dibalas oleh beliau, sehingga Allah betul-betul menempatkan kita di dalam surganya Allah bersama Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah hari ini kita bersua dan kita akan lanjutkan ngaji kita. Ini hadis tentang fadilah sujud. Ya, pentingnya sujud. Itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Hadis ke-106 dan 107. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi bi wudu'ihi wa hajatihi faqala salni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah faqala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujudi rawahu Muslim. Sedangkan hadis ke-107 an Abi Abdullah wa yuqal Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu alayka bikasratis sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan rawahu Muslim. Subhanallah. Ya, kita bahas hadis ke-106 ini disampaikan oleh Abu Firas Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami, ya, dan ia adalah khadim yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga adalah wa min ahli suffah. Ya, ahli suffah itu orang yang senang sekali banyak berzikir. Ya, kalau sekarang ya ahli sufi lah ya. Yang itu standar awalnya adalah sering mojok di masjid lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan aku sering sering untuk menghadirkan biwudu'ihi wa hajatihi, menghadirkan pokoknya air wudu, air untuk buang hajat. Nabi itu dia yang nyiapin. Ya, ini si Rabi'ah bin Ka'b. Ya, Rabi'ah bin Ka'b ini senang, pokoknya dia di rumah Nabi itu menyiapkan air wudu, air untuk Nabi berwudu dan air untuk Nabi bersih, taharah dari buang hajat.
Nah, karena ketekunan beliau mendampingi Rasul ya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasul berkata, "Salni, mintalah sesuatu kepadaku." Ya, coba apa yang kamu minta? Nah, Fakultu, lalu Rabi'ah ngomong, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku meminta padamu agar aku bisa terus mendampingimu di surga. Subhanallah. Alangkah nikmatnya ya Allah. Nggak mau dia minta dunia, harta, dikasih uang. Kalau sekarang dikasih Lamborghini atau apa, enggak, dia nggak butuh itu. Yang dibutuhkan beliau adalah ya Rabi'ah ini butuh agar ia bisa terus menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Kalau di dunia dia bisa membantu Rasul, ya, berkhidmat kepada Rasul, dan ia ingin teruskan itu di dalam surganya. Ya, subhanallah. Ya, kenapa ya? Karena man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta padaku, kata Rasul, ya nanti dia bersamaku di dalam surga. Dan inilah kecintaan Rabi'ah. Subhanallah. Faqala, lalu Rasul bertanya kembali, ya awa ghaira dzalik, cuman itu? Enggak ada yang lain? Apa ada yang lain nih? Qultu huwa dzak. Rabi'ah ngomong, enggak, cuman itu aja, enggak ada yang lain. Yang kubutuhkan cuman satu. Aku ingin terus menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke dalam surganya kelak. Subhanallah. Karena dia yakin kalau Rasul masuk surga, ya kalau dia nemani Rasul ya ikut masuk surga kan itu. Subhanallah. Qala, maka Rasul berkata, fa'inni ala nafsika bi kasratis sujudi. Kalau gitu, gini, tolong bantu saya, kata Nabi. Ya, nanti kamu itu perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi mendoakan ya Rabi'ah ini tadi, tapi harus didorong dengan apa, ya, bukan usaha ya, didorong dengan ketekunan untuk terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan lalai untuk bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dengan cara itu Rasul akan melihat, memandang, ya, dan atas permintaannya kepada Allah akan ditarik untuk menemaninya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud itu penting ya. Saya teringat satu hadis qudsi kan tentang dahsyatnya sujud ya. Satu hadis qudsi itu kan disampaikan bahwa ketika alam raya mulai hancur lebur karena kiamat, semua sudah tidak ada, habis, semua dimatikan, dunia hancur lebur, ya, lalu malaikat semua habis semuanya, illa huwa, kecuali hanya Allah itu sendiri. Lalu pada saat itu Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan Jibril dan diminta, ayo cari, tolong cari kekasihku. Ketika dicari ya nggak ketemu di mana-mana. Ya hancur lebur semua, ya subhanallah. Sudah hancur, habis semua, suruh cari kekasihnya Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ketemu. Karena nggak ketemu akhirnya sujud pada Allah, minta kepada Allah. Karena sujudnya itulah lalu kemudian jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati Jibril alaihi salam. Nah, pada saat itulah baru kemudian dibawa sampai ke dalam surganya. Ya, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalam surga baru. Jadi artinya sujud itu. Sujudlah. Dan sujud itu nikmat sekali. Ya. Ada orang yang ngomong,
apa fadilah kesehatan dari sujud. Ya, saya termasuk yang menikmati ketika sujud itu, kalau sakit kepala, sujud itu malah enak loh. Ya, kecuali kalau memang lagi darah rendah ya, mungkin nggak bisa ya. Tapi sujud itu, makanya ruku dengan sujud itu sepadan kan ya. Ya. Artinya ketundukan itu menjadi penilai. Ya, ketundukan kita, ketawaduan kita itu menjadi penilai ya atas perilaku kita. Ya, orang bisa tawadhu ya karena dia sujud dengan benar. Kalau sombong berarti dia tidak sujud dengan benar. Di sini Nabi mengingatkan kepada Rabi'ah ya, bin Ka'ab al-Aslami ya, untuk menjadi insan yang tawadhu dengan cara bersujud kepada Allah, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketawadhuan darinya dan keseriusan mujahadah dalam sholatnya itu, sehingga sujud terus itu berdampak positif bagi dirinya. Nah, ini subhanallah arahan. Ya, kalau kita tarik ke kita juga, berarti siapapun yang ingin dekat dengan Nabi dan bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah, bermujahadahlah dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu apa? Ya berarti sunnah, salat sunnah diperbanyak. Ya, bukan yang wajib saja. Ya, jadi kalau sholat itu kan, kalau kita kaji yang kemarin ya, hadis Nabi yang lalu ya, jadi kalau sholat itu yang pertama adalah yang penting kewajiban, yang kedua adalah karena mengharap tujuan ya, tujuannya apa, masuk surga ya. Tapi yang ketiga adalah rasa, sehingga rasa itu menjadi lahir dalam bentuk ekspresi kesyukuran. Sholat tidak lagi berharap tentang surga dan sebagainya, tapi harapannya adalah mendekat dengan Allah. Ya, itu dekat dengan Allah, bertemu Allah. Sehingga rasa dalam sholat betul muncul, hadir, ya, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu memperbanyak sujud. Nah, hadis ke-107 itu fadilahnya. Fadilah tentang sujud. Apa isinya? Dari Abdullah ya, yang lain menyebutkan Abdurrahman, Abu Abdillah, yang lain menyebutnya Abu Abdurrahman, namanya Sauban, dan ini adalah maula Rasulullah, termasuk yang membantui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata bahwa sami'atu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan petuah, alaika bi kasrati sujud, kamu itu perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena kenapa? Fa innaka lan tasjuda lillah, karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu sujud kepada Allah sajdatan, satu kali sujud saja, illa, kecuali. Ya, ini ya sebagaimana ilmu yang pernah kita bahas, kalau ketemu nafyun, ketemu sama illa, ya dibuang semuanya. Jadi karena sesungguhnya kamu itu bersujud kepada Allah, satu sujud saja akan menghadirkan dua manfaat. Pertama, rafa'akallahu biha darajatan, Allah mengangkat derajat bagi dirimu itu. Ya, lewat apa? Lewat sujudnya. Ya, lewat sujud itu ya, derajatmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sujud simbol salat ya. Sujud itu simbol salat. Salat sunnah yang kita lakukan, memperbanyak salat sunnah. Wabil khusus ingat, kalau hadis-hadis yang sebelumnya itu berarti salat malam ya. Salat tahajud, salat malam itu akan menghadirkan peningkatan kualitas diri. Karena Allah sudah menaikkan derajat kita. Jadi kualitas diri kita itu juga naik. Jadi kalau mau mengupgrade diri, perbanyak sujud, perbanyak sholat sunnah.
wa hatta anka biha khati'atan. Nah, ini yang lebih hebat. Ya. Setelah Allah angkat derajatnya, segala bentuk kesalahan, dosa itu Allah hapuskan. Ya, Allah hapus. Subhanallah ya. Ya, jadi ini menjadi keterangan penguat ya bahwa segala bentuk yang nawafil ya, sunnah kita, salat sunnah kita itu, dan itu yang didasarkan atas ketaatan kepada Allah, mampu ya menghilangkan segala bentuk dosa yang telah kita lakukan. Kalau ada orang ngomong, bagaimana cara menambal dosa-dosa kita? Ya perbanyak salat sunnah itu, sujud tadi. Ya. Mau dekat dengan Rasul, sujud. Perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak salat sunnah. Ya, mujahadahnya lewat salat sunnah itu. Mau meningkatkan derajat dan dihapuskan dosa-dosa kita, perbanyak salat sunnah kita, sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau pakai simbol sujud? Mengingatkan ini kepala di bawah, minta maaf, tempat keluarnya kotoran di atas. Mau sombong? Nggak ada. Nah, mujahadah menghilangkan hawa nafsu itu adalah ketika dia mampu menundukkan kepalanya lebih rendah daripada tempat keluarnya kotoran. Ketika itu terjadi, Masya Allah, nilai tawadhu muncul. Lalu dia akan merasa semua adalah milik Allah. Semua karena Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah, dengan demikian kita nggak perlu lagi takut. Ya, di sini yang ya la khaufun alaihim wa la hum yahzanun itu betul-betul hadir. Nggak lagi takut, nggak lagi sedih. Karena semuanya sudah berdampingan ya dengan Allah. Amal kita sudah berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ngaji narasi online, dua hadis ini menjadi gambaran untuk kita mujahadah. Apa mujahadahmu, apa mujahadah saya, apa mujahadah kita semua adalah dengan cara memperbanyak sujud di hadapan Allah. Allah Sang Maha Kuasa. Allah Huwal Ahad, yang Maha Tunggal, dan dialah Allahus Samad, tempat kita bergantung, dan tidak ada satupun yang bisa kita lakukan kecuali semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu dinikmati, dirasakan hingga akhirnya adalah kebaikan buat kita semua. Kebaikannya pertama, bersama Rasulullah dalam surganya. 2, ditingkatkan derajat kita. 3, Allah ampuni dosa-dosa kita. InsyaAllah bermanfaat. InsyaAllah kita ketemu lagi. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.